عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Hari kita telah mempelajari tentang pujian kepada Allah dan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kedudukan daripada Rasulullah, bahwasanya Rasulullah ini adalah utusan Allah dan setinggi-tingginya derajatnya Allah, derajatnya Rasulullah tetaplah hanyalah hambanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Al-Imam Ghazali menyapa kita bahwasanya kita yang sedang menempuh ilmu, menempuh pelajaran di dalam agama Islam, apabila maksud kita ialah hanyalah persaingan, ialah berbangga-bangga diri, mengungguli teman-temannya, niatnya hanya itu saja, kemudian tidak hanya mencari popularitas. Kita belajar agama, kita kuliah dimanapun, atau kita ikut taklim, liqa dan sebagainya, nama-nama untuk kita belajar. Kalau tujuannya hanyalah mencari popularitas, ingin memenuhi kebutuhan dengan ilmu itu, tujuannya hanyalah dunia, maka sejatinya dia berusaha untuk merobohkan dirinya dan menjual akhirat ditukar dengan dunianya. Maka termasuk transaksi atau kegiatan-kegiatan seperti ini merugikan dirinya. Tidak laku di dalam agama Islam niatnya yang seperti itu. Maka sejatinya adalah setiap kita melangkahkan diri kita di dalam menempuh ilmu, antara kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala, niat yang ada di dalam kita mestinya adalah karena ingin mendapatkan hidayah menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah kita tujuannya adalah Allah, kemudian Allah berikan kemudahan dari segala sesuatu masalah dunia, itu adalah anugerah yang Allah berikan. Tapi kalau niatnya awalnya hanyalah sebatas dunia, ini rugi. Apalagi kita menyekolahkan anak agar engkau dapat bisa kerja di sana, bukan karena Allah. Kemudian ternyata anaknya tidak diterima di situ, merasa kecewa. Sudah habis lahan, tanah dijual untuk membiayai pendidikan anaknya, ternyata tidak tercapai. Tapi ketika dia menyadari dirinya, menyekolahkan anak-anaknya itu merupakan kewajiban bagi orang tua, sawah berapapun banyaknya dia akan merasa tenang. Walaupun tidak diterima PNS, tidak diterima dari ini, tidak akan kecewa. Kenapa? Dia merasa saya telah menyelesaikan kewajiban saya untuk memberikan bidang ilmu kepada anak saya. Setelah dikuliahkan mau jadi apa-apa ya silakan. Seperti saya ketika bertemu dengan Allah, saya sudah selesai. Tidak dituntut lagi oleh Allah terhadap kewajiban kita terhadap apa yang diamanahkan kepada kita. Dan mencari ilmu ini penting. Pertama, memang malaikat ini selalu sayapnya itu selalu menaungi kita bagi orang yang berangkat mencari ilmu. Ikan-ikan di lautan akan memintakan ampunan kepada kita bagi orang yang hari ini datang ke sini untuk menuntut ilmu. Makanya luar biasa pahala panjenengan untuk datang pagi ini. Yang pertama adalah pahala berjemaah. Yang kedua, sekarang ini jangan lupa panjenengan nyekan itikaf. Yang ketiga, panjenengan hari ini adalah menuntut ilmu.
Pahalanya luar biasa, mulai langkah kakinya kalau di dalam tangkil qulub itu, mulai langkah kakinya sampai duduknya, pahalanya luar biasa. Sebelum lagi pulangnya. Tapi kata Imam Ghazali, sepantasnya setiap orang itu sebelum melakukan sesuatu harus tahu, mesti tahu bahwasanya hidayah itu adalah buahnya ilmu. Kita selalu dalam sholat berdoa kepada Allah agar kita mendapatkan hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Minta hidayah kepada Allah. Padahal kunci hidayah ini adalah samratul ilmi, buah daripada ilmu. Panjenengan hari ini sholat di sini karena punya ilmu, menyembah Allah karena punya ilmu, punya pemahaman, punya pengertian bahwasanya yang menciptakan kita ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Punya ilmu bahwasanya yang mengatur segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah Allah. Yang menciptakan kita adalah Allah. Karena pengetahuan inilah kemudian membawa kita untuk melangkahkan diri kita untuk menyembah zat yang tiada tandingannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita lihat tadi yang sholat, apakah ada di antara makmum kita ini yang beragama di luar Islam? Tidak ada. Kenapa? Tidak punya ilmu bahwasanya Allah adalah sebenar-benarnya Tuhan. Karena tidak punya ilmu, tidak punya pengetahuan di situ, sehingga dia tidak ke sini untuk melaksanakan sholat. Sedangkan kita punya ilmu, punya pengetahuan bahwa yang menciptakan saya ini Allah. Tidak ada Tuhan selain Dia. Tidak ada yang mengatur urusan selain Dia. Kemudian karena pengetahuan ini yang kemudian mengantarkan kita hadir untuk sholat berjamaah, ini yang disebut dengan hidayah. Maka jangan berharap kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita tidak punya ilmu, ketika kita tidak punya pengetahuan. Kita tiap hari berdoa, ihdinas siratal mustaqim, berikanlah petunjuk yang lurus, tapi kita tidak punya ilmu. Jangan berharap kita ini mendapatkan petunjuk. Kenapa? Karena hidayah itu adalah samratul ilmi. Karena hidayah itu adalah buah daripada ilmu. Bagaimana kita bisa panen kalau tidak pernah kita nanam? Maka kalau kita ingin hidayah, ingin diberikan petunjuk oleh Allah dengan petunjuk yang lurus, yang petunjuk yang baik, maka mesti kita harus berilmu. Maka kemudian Ketua DKM menghadirkan ustadz-ustadz untuk membacakan kitab yang sudah dipercaya di dalam kajian-kajian pesantren untuk disampaikan kepada umat. Untuk apa? Menjadi kompas bagi mereka, menjadi tutorial bagi mereka bagaimana sebenarnya beribadah yang betul, mengikuti as-sunnah dan Al-Quran dan mengikuti salafus soleh, sehingga langkah mereka ini tidak lagi benar menurut mereka, tapi ternyata sesat menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Al-Imam Ghazali mengatakan di dalam hidayah ini ternyata ada permulaan hidayah yang namanya bidayatul hidayah, dan ada puncak, ada akhir, ada sesuatu yang diperoleh dari apa yang kita mulai dari hidayah itu. Hidayah itu ada awal dan ada akhir, ada permulaan dan ada puncak yang bisa kita nikmati. Ada bagian luar hidayah, ada bagian dalam hidayah. Ini awal dari hidayah. Kalau kita melihat perkataan Imam Ghazali ini dibagi menjadi 3. Ada yang disebut dengan syariah, ada yang disebut dengan thariqah. Ini adalah bidayah.
awal. Setelah kita menempuh syariat thariqah, kemudian Allah akan memberikan nikmat kepada kita berupa nihayah, puncak, akhir yang disebut dengan hakikat. Jadi ketika kita syariat ditempuh, thariqah ditempuh, maka akan mendapatkan yang namanya hakikat. Ini menurut Syekhul Islam. Antara syariat, thariqah dan hakikat ini harus mestinya ada berkaitan terus. Syariat tanpa hakikat maka akan hampa, akan kosong. Hakikat tanpa syariat akan menjadi batil. Tidak ada kebaikan di dalamnya. Syariat itu apa sih sebenarnya? Thariqah ini apa sih sebenarnya? Hakikat ini sebenarnya apa? Di dalam kitab tasawuf bermacam-macam. Kalau Ibnu Ajibah menjabarkan, syariat adalah pertama taubat. Jadi ketika kita taubat, mau dia berdosa atau tidak, taubat terus. Artinya taubat itu berarti diambil dari kata taba, kembali kepada Allah. Orang yang sedang ibadah sejatinya dia sedang taubat. Bagaimana taubatnya? Dia sedang kembali. Orang yang tidak pernah sholat malam, walaupun dia rajin 5 waktu, namanya taubat. Taubat itu bukan hanya orang yang tuh maksiat saja, tidak. Orang yang sedang rajin-rajinnya ibadah, kalau dia biasa menghatam Al-Quran 1 kali dalam 1 hari, hatam 1 kali, kemudian dia tambahkan dalam 1 hari menjadi 2 hataman, maka dia sedang bertaubat kepada Allah, semakin dekat dengan Allah Subhanahu. Makanya taubat itu bukan hal jelek, tapi sejatinya tambah baik, tambah dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah takwa. Setelah taubat kemudian dia bertakwa. Nah, bertakwa ini adalah melakukan apapun yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarang. Setelah kita taubat terus bertakwa. Apa yang diperintah, disuruh sholat 5 waktu, ya taat sholat. Disuruh kita jaga sholat berjamaahnya, ya sholat berjamaah. Begitu juga apapun yang dilarang oleh Allah, dia jauhi, terus istiqomah. Maka ini disebut dengan takwa. Nah, syariat yang berupa ini tidak sempurna kecuali istiqomah. Taubatnya terus dilakukan, semakin memperbaiki diri setiap hari, kemudian takwa, kemudian istiqomah yang terus itu dilakukan secara kontinu. Kalau diibaratkan dengan badan yang kotor, karena memang di dalam syariah itu, kalau menurut Ibnu Ajibah, islahil jawari, untuk membersihkan badan, anggota tubuh luar. Kalau diibaratkan dengan badan kita, taubat ini ketika badan kita dipenuhi dengan lumpur, maka taubat ini adalah mandi, agar badan yang kotor secara zahir itu bersih. Mandi pakai sabun, nah ini disebut dengan taubat. Kemudian agar badan yang bersih ini kelihatan bagus, dibalut dengan takwa. Sholat pakai baju yang bersih, pakai peci, pakai sarung atau pakai celana yang baik nutupin aurat, sehingga kelihatan baik. Jadi disebut dengan takwa. Nah, agar selalu bersih, selalu penampilan baik, maka mesti agar ini baik harus istiqomah. Perbaikan-perbaikan itu selalu dilakukan setiap hari. Nah itu, ini disebut dengan syariah. Kemudian dilanjut yang kedua adalah thariqah. Thariqah dan syariat ini adalah permulaan hidayah. Kalau thariqah menurut Ibnu Ajibah adalah islahul qulub, perbaikan hati, pembersihan hati. Kalau tadi pembersihan badan, anggota luar, sekarang hati. Bagaimana pembersihan hati? Dimulai dengan ikhlas.
Kita datang ke sini ikhlas itu meniadakan sesuatu kecuali Allah. Itu ikhlas. Titik puncaknya di situ. Makan yo karena Allah, kerja yo karena Allah, jalan ke masjid yo karena Allah. Ini ikhlas namanya. Duduk taklim yo karena Allah. Ikhlas. Semudah itu ikhlas, meniadakan semuanya kecuali Allah. Itu ikhlas. Cuma setelah ikhlas ini, yang kedua adalah tasdik. Jujur, sesuai apa yang diucapkan dengan apa yang ada di batin. Saya yakin kalau sini ke jamaah yang kesini semuanya ikhlas, apalagi sholat subuh, tidak ada intimidasi, tidak ada ancaman dari siapapun kecuali ancamannya Allah. Jadi berangkat ke sini dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin ada kata-kata ataupun peringatan dari RT RW kalau kamu nggak sholat yang ikhlas kamu tidak dapat sembako, nggak ada. Yang nggak tahu kalau apa Wong Tujuh kan memang programnya luar biasa. Wong Bituh punya program, siapapun yang tidak atau siapapun yang pergi ke musola berjamaah 5 waktu akan mendapatkan nggak tahu saya. Tapi yang jelas di mana-mana berangkat ke musola atau ke masjid ini niat karena Allah. Itu mesti ikhlas. Tapi belum tentu tasdik, jujur. Bagaimana dimaksud jujur ketika sudah sampai ke sini Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Kita sudah berjanji berikrar kepada Allah, inna salati, sesungguhnya salatku wa mamati lillahi rabbil alamin, salatku matiku untuk kepada Allah. Kita juga berikan saya menghadapkan wajahmu kepada Allah. Nah ini inna salati wa nusuki ini wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati. Ini ikrar kita bahwa pada saat sholat kita sudah menghadapkan kepada dirimu ya Allah, matiku, wafatku, hidupku untukmu semuanya. Tapi ternyata ketika baca itu inna sholati, motor saya ini jam berapa ini? Yang kemudian apa yang kita baca dengan apa yang ada di pikiran di kolbu tidak sesuai. Ini belum tasdik. Nah ini ikhlas betul. Tapi ketika inna sholati wa nusuki wa mahyaya, ternyata di sini masih ada nanti nyampe kantor segini-gini, nanti taklimnya ini kesiangan, padahal Ustaz sudah mati nanti harus selesai jam segini. Jadi ini adalah tasdik, itu adalah apa yang kita niatkan, apa yang kita ucap, kemudian selaras dengan apa yang ada dalam hati dan pikiran, yang kemudian disebut dengan khusyuk itu. Setelah tasdik, setelah kita ikhlas, maka Allah akan berikan hadiah yang namanya tumakninah, mutmainnah. Apa itu mutmainnah? Ketenangan hati, ketenangan jiwa. Karena setiap apa yang kita baca, kita resapi. Apa yang kita niatkan karena Allah, kita lakukan sungguh-sungguh. Ada dalam hati ini. Jadi ketika kita bicara, kita sholat, betul-betul sholat itu mencegah daripada kemungkaran di sehari-harinya. Ketika kita bicara tentang agama itu kemudian menuntun dia kepada kebaikan dan akan menghindarkan dia daripada keburukan. Kenapa? Diamalkan yang diikrarkan menggunakan bahasa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kenapa? Di situ diamalkan semua sehingga keburukan-keburukan melakukan sesuatu yang berkaitan dengan bisikan setan akan dihindari. Akhirnya apa? Tenang. Itu thariqah dan syariat, ini namanya budaya. Permulaan untuk meraih yang namanya petunjuk. Yang ketiga, hakikat. Kalau sudah duanya ini kena,
Tadi syariat dari taubat, takwa, kemudian istiqomah, kemudian yang dari thariqah, di antaranya dimulai dengan ikhlaskan Allah, kemudian tasdik, yang ketiga adalah mutmainnah, dilanjutkan. Ketika ini dua ini dilakukan, syariat dan thariqah, maka Allah akan memberikan hadiah, memudahkan kita untuk sampai kepada nihaya. Puncaknya ini adalah hakikat. Bagaimana hakikat? Kalau Ibnu Ajibah mengistilahkan hakikat ini ada di islahir ruh, untuk membersihkan jiwa atau ruh. Kalau tadi syariat membersihkan dohir, anggota tubuh badan, kalau thariqah membersihkan hati, kalau hakikat sudah masuk kepada ruh. Ketika kita nanti dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ruh kita yang dicabut oleh Allah. Orang-orang lebih banyak bagaimana memberikan gizi kebahagiaan kepada jasad kita. Bagaimana kalau saya belanja bisa naik motor, bisa naik mobil ke kantor dan semacamnya. Bagi laki, bagi perempuan kadang lebih banyak make up. Ini secara dohir pemeliharaan ini. Memberikan secara biar badan kuat, minum vitamin. Mereka lupa bahwa di dalam badan yang baik ini ada ruh yang Allah tiupkan dalam diri kita waktu umur 4 bulan. Ruh ini yang kemudian jarang sekali disentuh. Padahal ini yang akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang akan kekal nanti. Dicabut, wafat, jasad dia makan ulang. Ini yang akan ditatap. Baru ketika kiamat dibalikkan lagi badannya, dibalikkan lagi ruh, baru di padang mahsyar nanti ada hadapan Allah. Ini yang kemudian ruh ini yang jarang orang-orang pelihara dengan baik, diberikan vitamin yang baik. Bagaimana memberikan pembersihan jiwa atau ruh ini, islahir ruh? Kata Ibnu Ajibah dengan 3 cara. Pertama adalah muraqabah. Muraqabah ini merasa selalu diawasi oleh Allah. Dimanapun kita berada, di musholla, baik dalam keramaian ataupun dalam banyak orang, muraqabah, merasa diawasi. Setelah kita merasa diawasi, mestinya kalau merasa diawasi Allah, hal-hal yang maksiat akan terhindar. Kenapa? Mau di PT, mau tanda tangan yang tidak baik, oh saya diawasi Allah. Mau mencuri, oh saya diawasi Allah. Insya Allah terhindar. Dan sesuatu yang menyebabkan kita masuk neraka itu terhindar. Kenapa? Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah merasa diawasi, Allah akan berikan kenikmatan setelah muraqabah, musyahadah. Musyahadah ini karena sering-sering kita ini merasa diawasi terus oleh Allah, Allah berikan kenikmatan kepada kita, musyahadah. Apa musyahadah? Merasa tampak Allah itu ketika kita beribadah. Artinya seakan-akan sifat-sifat Allah hadir di depan kita. Kita kan belajar tuh sifat-sifat Allah. Walaupun nanti ada indikasi apakah sifat itu betul-betul kita betul-betul memahami yang disebut dengan arifin atau tidak. Tapi Allah hadirkan di dalam diri kita ketika ibadah, seakan-akan Allah itu ada di depan kita. Ketika Allah Akbar, kayak betul-betul Allah itu ada di depan kita. Ini yang disebut dengan musyahadah. Kalau tadi kan hanya merasa diawasi. Makanya anta'budullaha ka'annaka tara wa illam tara, dan jika engkau tidak melihat, maka sesungguhnya Allah melihat engkau kan. Ibadahlah engkau seakan-akan Allah melihat. Kalau engkau tidak bisa melihat kepada Allah, maka sesungguhnya Allah itu melihat kepadamu. Jadi ketika ibadah kita merasa ada Allah. Ini yang disebut dengan musyahadah. Kalau sudah musyahadah, kalau sudah muraqabah, merasa diawasi, kemudian merasa nampak di hadapannya Allah, Allah akan berikan kenikmatan yang ketiga yang namanya ma'rifah. Ma'rifah itu Pak, Allah akan berikan kenikmatan bukan hanya tenang, tapi apapun kunci-kunci langit itu akan dibuka. Kadang sebelum kejadian apa-apa di seberang
atau di kampung mana, dia sudah tahu duluan. Kayaknya saya ada firasat di sana akan terjadi sesuatu. Itu sudah dibuka batinnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Arif billah. Nah, itu yang disebut dengan bidayah adalah isyariah tariqah. Hasilnya, puncaknya ketika kita menjalani syariah dan tariqah akan mendapatkan hakikat. Hakikat ini puncaknya adalah ma'rifah. Bagaimana kita mengenal Allah seutuhnya, mengenal sifat-sifat Allah. Kita bisa tahu kenal dengan Allah tidak, itu bisa dilihat apakah kita ada al-haya, rasa malu kepada Allah. Ketika melakukan sesuatu yang tidak baik, saya malu kepada Allah. Apakah kita ini muncul dalam hati kita selain malu, kita merasa takut kepada Allah, bergetar ketika namanya disebut. Ini bisa dilihat. Arif billah itu akan menjalankan sesuatu itu seluruhnya akan sesuai dengan apa Al-Quran sampaikan, apa Sunnah itu sampaikan. Ini menurut Al-Imam Ajibah di dalam kitab Syarihah. Kalau menurut As-Sawi, Al-Imam As-Sawi, syariat, thariqat, hakikat. Kalau syariat itu hukum-hukum, sunnah, wajib, haram, mubah. Nah, ini menurut Imam Sawi. Jadi yang seperti itu, ini haram, ini sunnah, ini wajib, hukum-hukum yang ada yang dibebankan kepada kita, itu namanya syariat. Yang disebut dengan thariqat menurut Imam Sawi adalah ketika kita mengamalkan yang sunnah, menjauhi yang haram, tidak melakukan terus-menerus yang makruh dan sebagainya. Ini disebut dengan thariqah. Ketika syariat hukum ini ada, kemudian diamalkan dengan thariqah, karena thariqah ini jalan, maka akan diberikan kenikmatan yang ketiga, namanya hakikat. Hakikat ini apa? Pemahaman yang hakikat kepada pemahaman yang semestinya benar-benar pemahaman yang diberikan Allah kepada kita. Contoh, kita ini Allah akan diberikan kasukhudil asma'i was sifat. Allah itu akan menyelipkan pemahaman kepada kita tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Kita betul-betul kenal kepada Allah. Kemudian kita akan mengetahui rahasia-rahasia di dalam Al-Quran ketika kita sudah sampai ke puncak hakikat. Dan kita akan mengetahui rahasia kenapa si Allah ini larang, kenapa si Allah ini perbolehkan, akan muncul di dalam batin kita ketika kita sudah melakukan syariah, thariqah. Kalau syariah, hukum-hukum, sunnah, wajib, haram, mubah, jawaz, ya kan? Kemudian diamalkan, yang haram-haram ditinggal, yang halal-halal diambil, yang mubah-mubah dikerjakan, yang makruh-makruh ditinggal. Nah, ini pengamalan disebut dengan thariqah. Ketika sudah itu dilakukan, hakikat itu akan datang. Yang paling luar biasanya adalah Allah akan memberikan pengetahuan kepada kita walaupun tidak punya guru. Nabi Adam, banyak ulama-ulama dia tidak punya guru. Maksudnya setelah belajar, kemudian Allah berikan pemahaman. Kadang dia tidak mendapatkan pelajaran itu di ustadznya. Kayaknya ini yang benar. Apakah ada landasan? Ada. Di dalam Al-Quran itu dikatakan Allah, wa in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Ketika kalian itu bertakwa kepada Allah, maka Allah jadikan bagi kalian itu pembeda. Mana yang baik, mana yang buruk. Ini ada dua pilihan proyek nih. Mana nih proyek yang baik? Allah itu getarkan dalam hati. Oh, ini nih yang baik bagimu dunia akhirat. Ketika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat yang lain Allah berkata begini, Allah berfirman, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Takwalah kepada Allah, Allah akan mengajarkan kepada kalian. Makanya kalau kita mau bertawakal kepada Allah setelah ikhtiar, sejatinya kita sudah memasrahkan urusan kita kepada yang memiliki seluruh dunia dan sisinya. Maka bukan memperkecil perkara,
tapi kita memasrahkan kepada sesuatu, kepada yang memiliki yang paling luas. Ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan thariqah dan syariat dan hakikat ini mesti ada, baik yang menurut Ibnu Ajibah, karena memang thariqah ini bidayatul hidayah yang mencakup syariat thariqah, kemudian nihayah puncak akhir endingnya. Kalau nihayah itu ending dari apa yang kita lakukan, setiap perkara ini kan mesti ada goalnya. Goal dari bidayah itu adalah nihayah, adalah bagaimana kita arif billah, kenal dengan seutuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ditempuh thariqah pertama syariat, thariqah dan hakikat. Orang yang hanya tahu syariat tapi tidak tahu thariqah dan hakikat, ini akan hampa. Orang yang tahu hanya hukum tapi tidak bisa membersihkan hati yang keruh, dia hanya akan menyalahkan orang lain terus. Dia punya pengetahuan bukan untuk dirinya tapi dipakai kepada orang lain terus. Contoh. Sekarang kan di kota orang banyak pergi haji, ya kan? Dia katakan dalam hadis al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Tidak ada balasan bagi orang yang hajinya mabrur kecuali masuk surga. Tapi sahabat pernah bertanya, wa ma birruhu? Wa ma alamatuhu? Wa ma al-hajjul mabrur? Dalam beliau yang lain. Ya Rasul, sebenarnya siapa sih tandanya bahwa dia haji mabrur? Ini tandanya, kata Rasul. Pertama adalah it'amut ta'am, orang yang suka berbagi makanan. Yang kedua adalah ifsa'us salam, yang kepada siapapun dia selalu mengucapkan salam. Di riwayat yang lain yang disebut dengan haji mabrur adalah orang setelah haji kemudian tibul kalam, dari lisannya tidak membuat sakit tetangga, tidak membuat sakit keluarga. Tibul kalam, kata-katanya baik. Nah, ini kan ilmu. Kemudian dia catat, oh kayaknya di sana itu tetangga saya pernah haji, dia ini tidak pernah bagi makanan, dia tidak pernah sehingga yang salah dirinya bukan dikembalikan kepada kita sebagai orang yang berilmu. Ilmu itu digunakan untuk kita amalkan untuk diri kita, bukan mengevaluasi orang lain. Makanya ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat, bertakwalah kepada Allah dan evaluasi dirimu setiap harinya itu untuk hari esok. Engkau yang disuruh, dirimu yang disuruh untuk evaluasi, bukan disuruh untuk mengevaluasi orang lain. Wah, dia ini termasuk tidak haji mabrur, dia udah sayang. Kenapa? Kata hadis Rasulullah begini. Kenapa? Hanya syariat yang ditahu dia. Padahal kalau kita lanjutkan kepada pembenahan secara tasawuf itu, bagaimana kita selalu merasa tawadhu, tidak merasa lebih baik daripada orang lain, ya. Kalau di dalam kitab Nasuhul Ibad sampai kepada non muslim pun jangan kita merasa baik. Kenapa? Kita tidak tahu akhir hidupnya kita ini, jangan-jangan kita ini tidak dalam keadaan Islam. Akhir hidupnya non muslim itu ternyata sebelum wafat dia mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita jangan sampai merasa ibadahnya lebih getol di musyalah ini. Jangan-jangan ibadah yang sedikit itu kemudian itu yang sangat banyak di hadapannya Allah. Makanya itu tidak boleh merasa lebih. Makanya yang potensi bisa mendatangkan kesombongan itu ya diantaranya merasa lebih berilmu, merasa lebih jabatannya, merasa lebih kaya, merasa lebih beribadah. Ini potensi yang lebih punya jabatan, akhirnya semena-mena karena merasa lebih dalam jabatannya. Yang merasa lebih dalam ilmu, wah saya lebih alim, akhirnya semena-mena yang orang awam. Yang dia merasa yang lebih kaya, ini semena-mena kepada fakir. Makanya ini tidak boleh. Dalam Islam dikatakan la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi min kibrin. La yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga man kana fi qalbihi misqal dzarratin min kibrin. Ada sedikit satu atom, satu kecil
Dari ketakaburan dia tidak akan masuk surga. Makanya ini penting. Orang yang belajar hanya tasawuf, hanya belajar tentang hakikat, bagaimana saya kenal Allah, tapi tidak dimulai dengan syariat, ini batil. Dia ibadah siang malam tapi tidak melalui syariat, tidak utuh, ya. Tapi dikit siang malam saya nggak sholat, ya batil itu, Pak. Nggak ada. Syariat itu, agama itu mesti dimulai dari syariat dulu. Setelah syariat, thariqah, pembenahan jiwa, baru kita itu melalui spiritual zikir ini itu. Apalagi saya zikir itu kan Ustaz, untuk bisa terbang. Untuk apa Ustaz bisa menggandakan uang? Nggak ada. Nah, ini. Terus, jadi yang disebut dengan bidayah yang menempuh tadi itu Pak. Ada yang namanya syariat, thariqah, ini bidayah permulaan. Endingnya kita akan mencapai yang namanya nihayat, puncak akhir daripada ibadah kita. Kemudian ada yang disebut dengan dhahir dan batin. Dhahirnya adalah syariat dan thariqah, batinnya adalah hakikat. Dan tidak akan sampai ke puncak kecuali kita sudah mengukuhkan dari permulaan hidayah. Dan orang tidak akan melihat yang namanya batin, yang namanya hakikat tadi, kecuali dia sudah menempuh yang namanya dhahir. Kemudian Al-Imam Ghazali menyampaikan, "Wahha ana musyirun 'alaika." Ingatlah, saya akan memberitahu kepadamu bidayatil hidayah, dengan bidayatil hidayah, dengan kitab ini. Jadi dengan kitab ini namanya Bidayatul Hidayah, Al-Imam Ghazali ingin memberitahu kepada kita apa? Litujarriba biha nafsaka, agar engkau mencoba Bidayatul Hidayah ini, kitab ini kepadamu. Nanti akan dipandu dalam kitab bagaimana cara meraih hidayah. Makanya panjenengan akan dipandu oleh Imam Ghazali melalui pembacaan kitab ini. Apakah sudah benar nih cara praktek saya? Karena kalau sampai tidak punya ilmu Pak, sholatnya nih, contoh ya, nanti akan ada keterangan di belakangnya. Orang yang beribadah tanpa ilmu itu sia-sia Pak. Contoh, dikatakan di dalam kitab ini juga, orang yang tidak berilmu kemudian ibadah, terkadang Pak, bukan mendapatkan ridhonya Allah, bisa saja dia mendapatkan murkanya Allah Subhanahu. Dalam fikih kita ini kan dilarang, ada waktu yang haram untuk kita, namanya makruh tanzih. Di dalam kitab yang lain haram malah, bukan makruh. Makruh itu kan ada dua Pak, ada makruh tanzih, ada makruh tahrim. Ada namanya makruh yang berpotensi, yang tidak ada potensi dosa. Ada namanya makruh tahrim yang berpotensi dosa. Seperti apa makruh tahrim? Malah di dalam kitab lain itu haram. Contoh, kita sholat, beribadah sholat setelah subuh, kemudian kita sholat setelah asar. Ini makruh, tapi makruhnya juga berpotensi haram. Berpotensi haram. Kemudian kita sholat Pak, ada namanya sholat syuruk, ya. Sholat syuruk itu kalau di dalam fikih, ketika terbit matahari, bukan pas terbit kemudian sholat, tapi qadr ramhin, ada jeda sekitar 15 menit atau 20 menit kemudian dia sholat. Kenapa? Ketika terbit matahari, mulai dari setelah subuh sampai terbit matahari ini ada waktu haram. Kita kan tidak tahu ilmunya, kemudian Allahu Akbar, padahal dia ingin dapat pahala daripada Allah, tapi sejatinya mendapatkan muka, karena di situ haram untuk kita sholat. Setelah qadr ramhin ada naik sedikit dari terbit matahari, sedikit saja naik, sekitar 15 menit, di situ waktu sholat. Saya lihat beberapa masjid itu Allahu Akbar, padahal masih waktu syuruk, waktu terbitnya matahari. Terbit matahari memang syuruknya, tapi ketika sholat 5 menit, 15 menit tarik sedikit.
Kadang kita merasa benar di situ, merasa kita sudah dekat kepada Allah, padahal kita posisinya salah. Kenapa? Tidak berilmu. Ibadah sayang sekali Pak kalau tidak didasari ilmu. Sesat nanti. Bukan lagi kita mendapatkan ridhonya, tapi mendapatkan murka daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya melalui kitab Hidayah ini dicoba nanti. Semoga Allah kita nanti ini akan ada kitab. Tadi sebenarnya saya beli kitab buat saya bagikan, tapi ternyata baru nyampe hari ini. Saya bagikan nanti gratis kepada panjenengan, insyaallah. Karena di dalam kitab ini selain ada tutorial di dalam meraih ibadah, ada doa-doa yang bisa kita baca. Makanya memang perlu ngaji itu pakai kitab. Nanti insyaallah ya yang datang duluan nanti setelah dapat taruh lagi, karena kalau dibawa pulang kadang nggak dibawa lagi ke sini. Kalau memang mau bawa pulpen, bawa nggak apa-apa kitabnya. Memang nyampenya masih hari ini dari hari. Al-Imam Ghazali mengatakan, coba nih kitab nih, saya bawa, saya ingin memberitahu kepada panjenengan untuk panjenengan coba dan untuk menguji dengan kitab Hidayatul Hidayah ini. Fa'in sadaqta qalbak, jika engkau mendapati hatimu ini dengan terhadap Hidayatul Hidayah ini ma'ilan, condong, senang, wa nafsika biha mutawatan, dan dengan belajar untuk meraih Hidayatul Hidayah itu ternyata bisa semakin taat kepada Allah. Setelah nyoba nih ngaji, ternyata dari kajian Hidayatul Hidayah itu kok nambah taat kepada Allah, kok senang, walaha qabilatan, nasihat-nasihatnya masuk, faduna katatullu ilal nihayah, silakan terus menetaplah, raih itu ilmu, wa tawallu fi biharil ulum, masuk ke lautan ilmu itu. Kenapa? Ternyata di situ ilmu yang kita pelajari bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan nasihat-nasihat itu diterima. Karena begini ya Pak, kalau sudah hidayah itu tidak masuk Pak, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa, mata ditutup, telinga ditutup, hati ditutup Pak. Nasihat kadang ada di depan kita Pak, tapi ketika Allah tutup tidak dapat apa-apa dia Pak, malah benci. Contoh kurang dekatnya bagaimana Nabi Muhammad SAW dengan Abu Lahab. Padahal Abu Lahab adalah pamannya, adalah paman Nabi Muhammad SAW, tapi dicaci di dalam Al-Quran, tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Ketika Rasulullah SAW mengumpulkan kaum Quraisy, sini. Ketika ditanya, ketika saya mengatakan sesuatu, apakah kamu percaya? Iya, saya percaya, kamu tidak pernah bohong Muhammad. Tapi ketika mengatakan dia seorang nabi, seorang rasul, tabban laka ya celaka. Jadi kamu itu mengumpulkan saya begini hanya untuk urusan remeh-temeh ini. Kenapa? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa. Ditutup Pak. Maka kalau panjenengan ini berilmu, kemudian kalau ilmu itu bermanfaat, maka akan dibuka pintu hati kita untuk menerima segala nasihat. Lanjutkan, jenengan belajar di mana saja, kalau bisa menambahkan ketaatan kepada Allah, baik panjenengan punya taklim di luar, lanjutkan. Tapi kalau ternyata taklim itu bukan membawa panjenengan untuk taat, malah untuk membenci seseorang, mencaci maki dan sebagainya, semua di mata panjenengan salah orang itu, hati-hati harus dilihat, jangan-jangan niatnya tidak baik. Wa in sadaqta qalbaka inda muwajahatika ya biha musawwafah. Jika engkau mendapati ketika engkau menghadapi Hidayatul Hidayah, ingin mencari permulaan hidayah itu adalah musawwifan musawwifan adalah suka menunda-nunda. Jadi panjenengan ketika belajar
Tapi panjenengan kepada kegiatan-kegiatan amal yang lain juga nunda-nunda. Wa bil amali bimuktabaha mumatilan. Kemudian kepada amal-amal itu suka berjanji. Seumpamanya setelah panjenengan mempelajari itu, jenengan bukan malah semangat untuk beribadah, malah suka nunda-nunda, suka janji. Contoh, jenengan mau sholat tahajud, alarmnya sudah mulai jam 4, jam 3 sudah bunyi. 5 menit lagi lah, matiin dulu. Ini suka nunda-nunda. Mau sholat berjamaah, akhirnya panjenengan mau sholat berjamaah, nanti masih ada, nanti. Ini suka nunda-nunda. Nanti saya akan tahajud, padahal dia sudah bangun per 3 malam. Nanti akhirnya apa? Tidak bangun-bangun. Ini kalau ternyata belajar agama hanya menyebabkan panjenengan menunda-nunda di dalam beramal. Saya kumpulin dulu punya harta, cukup nisab, cukup haul untuk disedekati, kemudian tidak disedekati. Jenengan suka nunda-nunda, padahal sudah belajar agama. Hati-hati itu agamanya, ilmunya itu tidak bermanfaat kepada panjenengan kalau suka nunda. Contoh haji, jenengan sudah mampu, tahun depan masih ada, tapi belum tentu hartanya masih ada. Jangan salahkan kata Rasul kalau dia dalam keadaan mati Yahudi Nasrani. Kalau suka nunda-nunda haji bagi orang yang mampu. Kemudian bagi orang yang salat suka nunda-nunda. Masih 15 menit ya. Ditunda-tunda. Kalau yang seperti itu kata Imam Ghazali, fa'lam, maka ketahuilah engkau anna nafsakal ma'ila ila bil ilmi, bahwasanya panjenengan di dalam mencari ilmu itu adalah nafsul ammarah bisu. Panjenengan sudah memasukkan nafsu ammarah, nafsu yang jelek kepada diri panjenengan. Jenengan itu waqadin ta'addad mati atas disyabanin naim. Jenengan itu sudah bergerak menuju taat kepada setan yang terkutuk. Jadi niatnya mempelajari ilmu tidak baik panjenengan kalau memang indikasinya ketika sudah belajar kok masih nunda-nunda urusan beramal, urusan sholat, urusan zakat, urusan haji. Padahal ngaji kemana-mana. Pas punya harta, tahun depan saja zakatnya ada, saya biar kumpulin jadi satu. Tahu-tahu bangkrut, Pak. Kenapa dia taat kepada setan? Liyudliyaka, agar mengulur-ulur, setan itu mengulur-ulur bihablilururihi, mengulur baginya ini tipu daya kepadanya, tipu daya setan. Faistadiri juga, kemudian panjenengan ini juga, kemudian setan itu akan mengambil pelan-pelan bimakidatihi ala mughila umratil halal. Kemudian setan ini akan pelan-pelan menipu daya panjenengan. Wa qasduhu, setan ini akan mengambil pelan-pelan tipu daya ini pelan-pelan akan mengajak panjenengan kepada kebinasaan. Hati-hati panjenengan. Kalau indikasinya kayak tadi nunda-nunda, ini sebenarnya jenengan tidak lagi taat kepada Allah, tapi taat kepada setan. Hati-hati. Setan itu akan pelan-pelan menipu panjenengan, Pak. Wa qasduhu ayurawiha 'alaika syarra fi ma'ridil khair. Setan ini sebenarnya, Pak, akan menghiasi panjenengan. Tujuannya setan adalah mengerjakan kepada kejelekan tapi dibalut dengan kebaikan. Contoh tadi itu, panjenengan ingin zakat, padahal sudah masuk nisab dan haul. Ternyata, Pak, setelah panjenengan zakat sudah sampai, panjenengan tidak jadi zakat. Kenapa? Menunda-nunda. 2 tahun kan lebih banyak tuh, kan ditunda. Niatnya baik. Kalau sekarang kan hanya keluarnya 2 juta dari harta yang saya punya. Kalau tahun depan, ya mungkin itu nanti 2,5 itu kan bisa 4 juta, lumayan bisa kena semua. Itu namanya nunda-nunda. Kewajiban itu ditunda-tunda. Maka yang seperti itu sejatinya adalah setan.
Setan yang membisik ke kita, yang nyuruh nunda. Hatta yulhiquka bil ahsarina a'mala. Sampai panjenengan ini akan dipertemukan oleh setan, akan memasuki kepada amal-amal yang rugi. Dan insya Allah kita akan lanjutkan nanti. Nah, bentar-bentar dikit Pak, 5 menit saja. 5 menit dulu ya. 5 menit. Panjenengan ini sama setan akan dipertemukan kepada perkara yang rugi. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayat. Yang mana orang yang usahanya sesat di dalam kehidupan fil hayat di dunia. Wa hum yasabuna annahum yusinuna sun'a. Kemudian mereka menduga orang-orang yang berbuat baik, padahal sebenarnya perbuatannya adalah perbuatan seperti tadi itu Pak, kita sholat syuruk ternyata di tempat yang tidak baik. Sholatnya baik, tapi ternyata di tempat yang dilarang oleh Allah Subhanahu. Wa inda dzalika yajru 'alaika syaitan fadlan ilmi. Kemudian setan itu tidak berhenti di situ, akan membisikkan, membacakan kepada kita fadlan ilmi wa darajatul ulama, tentang keutamaan ilmu, mencari ilmu, terus dibisikin. Ilmu itu baik, terus cari. Padahal kemudian dia juga akan dibisikin tentang derajat ulama. Kamu kalau mencari ilmu kan menjadi ulama begini. Wa ma warada fi min al-ahbari wal asar wa yuqniqu an qawli. Kemudian dia itu juga didatangkan manis data ilman wa lasdada wa lam yasdad min Allahi illa ba'da. Kemudian dia itu setelah didatangkan hadis-hadis, tapi dia dilupakan dilupakan tentang hadis manis dada ilman. Barang siapa yang bertambah ilmunya, walam yasdad hudan, tapi tidak bertambah hidayahnya, lam yasdad minallahi ila buta, tidak akan bertambah kedekatannya kepada Allah, melainkan dia semakin jauh. Jadi sama setan itu, ya yuk belajar ke sana, belajar, nyari ilmu Pak. Tapi ternyata setelah dicari bukan buat dia, tapi buat orang lain, hanya nilai orang lain. Kemudian dia dilupakan juga asadun nasi ada yaumal qiyamah, tapi dia tidak dibacakan oleh setan. Ternyata ada hadis juga asadun nasi ada yaumal qiyamah, bahwasanya manusia yang paling disiksa di kiamat nanti itu ada alimun la yanfa'u bi yang lam yanfa'ullahu bi ilmi. Orang yang punya ilmu diberikan oleh Allah tapi tidak diberikan manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Punya ilmu tapi tidak diamal. Makanya kemudian oleh Imam Ghazali diajarkan doa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, wa qalbin la yasha', dan hati yang tidak khusyuk, wa amalin la yurfa', amal yang tidak diangkat ke langit, wa du'ain la yusma', dan doa-doa yang tidak didengar. Cukup sekian. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.